Jangan lupa ya, like video, komen, dan subscribe video kami. Bye. Paling kotas ya guys. Hai semuanya, kami dari kelompok Plasticizer. Di sini saya Garup Transmederawan dan teman saya Cindy FC Ombing dari mahasiswa Politeknik SDM di Jakarta, program studi Teknik Kimia Polimer angkatan 2021. Di sini kami akan membuat tugas video yang diberikan oleh Ibu Dr. Ervina Otaryani, STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang pertama yang berjudulkan pengaruh konten plasticizer polyethylene glycol pada polyethylene oxide, penghantar proton, metil selulosa, amonium iodida, memadukan film berbasis elektrolit polimer. Nah, pada penjelasan yang pertama ini, saya akan menjelaskan dari perkenalan atau introduction terlebih dahulu. Dari pertama ini, plastisasi adalah teknik lain yang efektif untuk meningkatkan konduktivitas ionik SPE. Plasticizer biasanya merupakan resin dengan berat molekul rendah yang memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. Dalam SPE campuran, salah satu komponen bertindak sebagai plasticizer yang membantu mengurangi fase semikristal atau fase non-konduktor menjadi fase amorf dalam matriks yang berkontribusi untuk meningkatkan konduksi ionik. Kebutuhan untuk meningkatkan konduktivitas ionik elektrod polimer padat atau SPE ini meningkat karena kemungkinan penerapannya dalam perangkat penyimpanan energi atau aplikasi baterai karena biaya produksi yang rendah, daya tahan, siklus yang sangat panjang, bobot yang ringan, dan elektrokimia yang baik, serta stabilitas. Dari kelemahan utama SPE adalah konduktivitas ioniknya yang rendah pada suhu sekitar yang membatasi aplikasi praktisnya. Dan dalam plasticizer ini terdapat 4 jenis, yaitu dengan polyethylene glycol atau PEG, dan yang kedua ada polypropylene karbonat atau PC, yang ketiga ada ethylene karbonat atau EC, dan yang terakhir ada dimetil karbonat atau DC, digunakan untuk menguji pengaruh terhadap konduktivitas ionik polyethylene oxide LiClO4 SPS. Ya, di sini ada metode eksperimen dengan bahan dan persampling sampel. Dengan yang pertama itu ada polyethylene oxide atau PEO dengan 106 gram per mol dari alpha isar, dan yang kedua ada metil selulosa atau MC dengan 1,4 gram per mol, dan yang ketiga ada amonium iodida atau Na4L dengan 114,94 gram per mol, dan yang terakhir ada polyethylene glycol atau PEG dengan 8 kali 103 gram per mol. Metode eksperimen. Yang pertama, larutan campuran polimer disiapkan dengan mencampur larutan PEO dan MC encer dengan perbandingan 60:40 dan diaduk selama 4 jam untuk memastikan pencampuran sempurna. Yang kedua, film SPE disiapkan dengan menambahkan 30% berat NH4I ke larutan polimer sebelumnya dengan pengadukan terus-menerus atau sampel penghantar ionik tertinggi. Yang ketiga, film berbahan dasar elektrolit polimer campuran PBPE dibuat dengan menggabungkan berbagai konsentrasi PEG dari 2% hingga 12% berat dalam langkah 2% berat. Yang keempat, campuran akhir diaduk selama 2 jam sampai larutan homogen tercapai. Solusi kental dilemparkan ke petri piring dan dibiarkan kering selama 2 minggu pada kondisi sekitar agar film terbentuk. Yang kelima, sampel diberi kode sebagai PBPE2, PBPE6, PBPE8, PBPE10, dan PBPE12 untuk sampel yang dimuat 2, 4, 6, 8, 10, dan 12% berat PEG. Yang keenam, film kering dikupas dan disisihkan dalam desikator untuk pengeringan lebih lanjut sebelum karakterisasi.
Karakteristik sampel. Pengukuran spektroskopi impedansi listrik dari film PBPE yang disiapkan dibuat menggunakan LCR meter presisi cassette yang dikendalikan komputer Agilent E4980A dalam rentang frekuensi antara 100 Hz dan 2 MHz dan dalam rentang suhu 303 hingga 373 Kelvin. Film PBPE dipotong menjadi ukuran yang sesuai, diameternya 2 cm dan terjepit di antara dua elektroda pemblokiran melintasi tegangan pegas dalam ruang yang dikontrol suhu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dari gambar grafik yang ke satu ini, yaitu gambar 1 plot impedansi listrik untuk semua sampel PBE dan di RT ditunjukkan pada gambar ini, dan dapat dilihat bahwa plot menunjukkan dua wilayah yang jelas, yaitu wilayah setengah lingkaran frekuensi tinggi yang mungkin dikaitkan dengan efek massal dan wilayah lonjakan frekuensi rendah yang dianggap berasal dari polarisasi elektroda. Fenomena polarisasi elektroda terjadi sebagai akibat dari pembentukan kapasitasi lapisan ganda listrik oleh akumulasi pembawa bebas pada antarmuka antara permukaan elektroda dan elektrolit. Sebenarnya plot impedansi kompleks pada daerah frekuensi rendah harus menunjukkan garis lurus yang sejajar dengan sumbu S. Tetapi fenomena polarisasi elektroda yang menyebabkan kecenderungan ini munculnya setengah lingkaran tunggal dengan pusatnya terletak di bawah sumbu S memanifestasikan adanya proses reklasi non-dB tunggal dalam sistem PBPE ini, dan jumlah kemiringan daerah lonjakan terkait dengan lebar reklasi distribusi waktu. Daerah setengah lingkaran frekuensi tinggi dapat digunakan untuk menghitung resistensi curah atau RB seperti gambar yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini adalah bukti bahwa RB menurunkan nilai yang rendah dengan peningkatan konsentrasi PEG hingga 10% berat. Peningkatan RB pada sistem kandungan plasticizer tinggi, itu PBBE sampai 12, dapat dikaitkan dengan terjadinya asosiasi ion, mengakibatkan penurunan ion proton bebas dan karenanya penurunan konduktivitas ionik. Lalu pada gambar kedua ini itu plot impedansi konduktivitas tertinggi terplastisasi polyethylene oxide MC amonium iodida dengan polyethylene glycol PBPE penghantar proton pada temperatur yang berbeda. Dijelaskan bahwa diameter setengah lingkaran semakin berkurang dengan meningkatnya suhu dan hampir menghilang pada kisaran suhu 343 sampai 373 Kelvin. Dapat dilihat pada gambar ini, hilangnya busur setengah lingkaran mengungkapkan bahwa konduktivitas lengkap terutama merupakan hasil dari migrasi ion H+ pada suhu tinggi ketika daerah setengah lingkaran menghilang. Nilai RB ditentukan dengan mengekstrapolasi lonjakan impedansi plot ke persimpangan dengan sumbu S. Kemunculan spike tail biasanya meningkatkan pada SPE. Pada kandungan garam tinggi dan suhu tinggi, munculnya busur setengah lingkaran frekuensi tinggi di PBPE 10. Pada suhu rendah dapat dianggap berasal dari asosiasi ion, yang pada gilirannya menurunkan konduktivitas ionik, sedangkan penurunan RB untuk PBBE 10 dengan kenaikan suhu mungkin karena peningkatan mobilitas ion dan pergerakan rantai polimer dengan suhu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari gambar berikutnya, itu gambar 3. Konduktivitas ionik DC dari gambar A ini adalah PEO penghantar proton terplastisasi PBPE metiselulosa dengan amonium iodida dan polyethylene glycol dengan berbagai konten polyethylene glycol. Dengan gambar B ini ada sampel penghantar proton terplastisasi dengan konduktivitas tertinggi PBPE 10 pada suhu yang berbeda. Di sini kami telah memplot pada skala logaritmik versus konten plasticizer polyethylene glycol. Terlihat penurunan konduktivitas ionik PBPE pada kandungan polyethylene glycol rendah, penurunan pada plasticizer polyethylene glycol rendah juga.
Menurut yang diamati oleh Isa dan Samsudin, untuk sistem SPE berbasis dengan karboksimetil, selulosa, dan NH4Br yang diplastisasi, penurunan pada kandungan plasticizer rendah bisa disebabkan oleh penundaan jalur ion bergerak untuk bermigrasi di sepanjang tulang punggung polimer di atas 6% berat polyethylenglycol. Konduktivitas ionik meningkat dengan cepat dan menunjukkan konduktivitas ionik maksimum. Metil selulosa dengan amonium iodida SPE digabungkan dengan 10% berat polyethylenglycol. Kehadiran polyethylenglycol dapat melemahkan gaya tarik Coulomb antara kation dan anion yang menyebabkan disosiasi ion. Penambahan dari 10% polyethylenglycol menurunkan konduktivitas yang bisa disebabkan oleh reasosiasi ion atau pembentukan keterkaitan antara molekul plasticizer itu sendiri untuk membentuk fase kristal, sehingga mengurangi pergerakan ion, akhirnya menurunkan konduktivitas. Sampel SPE pengantar ion optimal yang mengandung 10% berat polyethylenglycol dalam urutan 10 di RT menarik untuk aplikasi perangkat elektrokimia. Terbukti bahwa konduktivitas ionik untuk sampel dengan konduktivitas tertinggi itu PbPe 10 terus meningkat dengan kenaikan suhu yang mencapai 0,18 pada temperatur 373 Kelvin. Hal ini dapat dikaitkan dengan penurunan viskositas sistem dan karenanya peningkatan fleksibilitas rantai polimer. Oke, baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan dari gambar keempat, itu ketergantungan suhu konduktivitas ionik DC dari gambar A dengan log YDC versus T, dan dengan gambar B penerapan model VTF. Jelas bahwa YDC dari membran SPE yang diplastisasi meningkatkan terus dengan kenaikan suhu yang dianggap untuk meningkatkan gerakan thermal segmen rantai polimer karena peningkatannya volume bebas dengan kenaikan suhu dan penurunan viskositas matriks polimer. Peningkatan gerakan segmental akan memfasilitasi gerakan ionik baik, memberdayakan ion H+ untuk melompat dari satu ke tempat ke yang lainnya, atau menghasilkan jalur bagi ion H+ untuk bergerak. Karenanya konduktivitas ionik sistem jadi tinggi. Dijelaskan pada gambar 4A menunjukkan bahwa konduktivitas ionik dari sistem ini tidak dapat mengikuti persamaan Arrhenius. Ketergantungan suhu YDC dari sistem PbPe. Gambar dari 4B ini menggambarkan T yield versus 100 atau TYTO dari sebidang log. Kemiringan dari cocok yang diperoleh garis putus-putus. Nilai ES dihitung. Parameter pemasangan VTV yang dihitung untuk sistem PbPe. Dari gambar tabel 1 ini dapat diamati bahwa sampel dengan konduksi tertinggi PbPe 10 memiliki ES minimum. Nilai ES minimum untuk sampel dengan konduksi ionik tertinggi mungkin disebabkan oleh viskositas elektrolit yang jauh lebih rendah pada kandungan polyethylenglycol yang tinggi. Nilai koefisien regresi dari tersebut dengan garis lurus R2 mendekati 1 yang menunjukkan bahwa konduksi proton dalam PbPe saat ini adalah manifestasi dari mekanisme VTF yang menunjukkan bahwa konduksi ion sangat dipengaruhi oleh gerakan segmental rantai polimer. Saat ini dianalisis menggunakan hubungan Vogel-Taman Full-Chair atau VTF yang berlaku untuk pergerakan ion dengan gerakan segmental rantai polimer melalui matriks kental. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada gambar 5. Yang tersebut pada gambar ini adalah spektrum konduktivitas AC untuk polyethylene oksid pengantar proton plastis PbPe MgNH4n polyethylenglycol dengan berbagai kandungan polyethylenglycol. Semua sampel PbPe dapat dibagi menjadi 3 wilayah berbeda,
wilayah frekuensi rendah, wilayah menengah, dan tinggi. Konduktivitas PBPE memiliki konduktivitas ionik yang buruk pada daerah frekuensi rendah sebagai akibat dari akumulasi muatan pada antarmuka elektroda sampai elektrolit yang menyebabkan penurunan konduktivitas ionik dengan menghalangi ion bergerak pada frekuensi rendah. Daerah lonjakan kecil pada frekuensi rendah berkolerasi dengan efek polarisasi elektroda. Dapat dilihat bahwa pada sampel PBPE 10 memiliki kontribusi wilayah spek yang paling tinggi, daerah dataran tinggi. Pada frekuensi menengah sesuai dengan YDC, pergeseran wilayah ini ke sisi frekuensi yang lebih tinggi untuk sampel dengan konduksi tertinggi, yaitu PBPE 10, disebabkan oleh peningkatan polarisasi elektroda. Akhirnya, daerah YAC terdispersi pada frekuensi tinggi yang mematuhi hukum pangkat universal YAC dengan DYS eksponen frekuensi tanpa dimensi S ditemukan kurang dari 1, dan ketergantungan suhunya digunakan untuk mengkarakterisasi mekanisme konduksi dalam sistem yang sangat tidak teratur. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku total konduktivitas yang bergantung pada frekuensi mengikuti hukum 4 Young-Church-D adalah parameter bebas sampai frekuensi. Y sama dengan 2 YF adalah frekuensi sudut. Perilaku konduktivitas YAC seperti telah diamati secara luas untuk material yang sangat tidak teratur. Dapat diperhatikan bahwa sampel pengantar ionik tertinggi atau PBPE 10 ini memiliki nilai tertinggi dari wilayah dataran tinggi DC, dan wilayah terdispersi AC bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini juga penting untuk mengamati peningkatan YAC dengan peningkatan frekuensi untuk semua sampel PBPE yang dapat menunjukkan bahwa konduksi melompat berlaku. Itu karena peningkatan frekuensi meningkatkan lompatan ion antara keadaan koordinasi yang berbeda. Akibatnya konduktivitas ionik meningkat. Oke, dan terakhir ini saya akan menjelaskan dari gambar 6. Nah, gambar 6 ini jelaskan bahwa ketergantungan frekuensi konduktivitas AC untuk gambar A ini PBPE 0 dan juga dengan gambar B PBPE 10 pada temperatur yang sangat berbeda. Lalu di gambar 7 ini yaitu ketergantungan suhu eksponen frekuensi S untuk gambar A PBPE 0 dan juga gambar B PBPE 10 dari nilai S yang bergantung pada suhu, dan diamati bahwa mekanisme konduksi berubah setelah plastisasi. Untuk sampel SPE menghantar proton yang tidak plastis atau juga disebut dengan PBPE 0, nilai S menurun dengan kenaikan suhu hingga mencapai jumlah minimum pada 323 Kelvin, dan setelah itu meningkat lagi pada kenaikan suhu lebih lanjut. Perilaku ini bertentangan dengan overlapping large polaron tunneling atau juga disebut OLPT. Namun nilai S untuk sampel plastis menunjukkan perilaku tergantungan suhu yang berbeda. Jelaskan pada gambar gambar 7B ini. Untuk sampel pengantar ionik tertinggi atau PBPE 10, nilai S terus meningkat dengan meningkatnya suhu. Kecenderungan peningkatan S dengan suhu diprediksi oleh model non-overlapping small polarons atau juga disebut NSPT. Dengan demikian, model NSPT tampaknya menjadi yang paling efektif untuk menunjukkan mekanisme konduksi ion dalam sistem SPE plastis saat ini. Kesimpulan, PeOMsNH4 campuran polimer elektrolik film PeO plastisasi yang berdiri bebas digabungkan dengan konten PEG yang berbeda dipelajari. Sampel termoplastisasi yang digabungkan dengan PEG 10% berat menunjukkan konduktivitas ionik RT tertinggi. Konduktor ionik tinggi konduktivitas sistem ini mengungkapkan bahwa PBPE saat ini dapat digunakan secara efektif dalam aplikasi baterai.
Plok kole-kole untuk konten PEG yang berbeda dan temperatur yang berbeda menunjukkan penurunan diameter dari busur setengah lingkaran, dan karenanya kontribusi daerah lonjakan meningkat dengan meningkatnya konten PEG dan suhu karena peningkatan konduktivitas pembawa muatan dan efek polarisasi elektroda masing-masing. Hasil percobaan menunjukkan bahwa spektrum konduktivitas AC mengikuti hukum kekuatan John Hertz dan hubungan VTF. Ketergantungan suhu dari eksponen frekuensi mengungkapkan perubahan mekanisme konduksi dari OLPT untuk sampel yang tidak diplastisasi menjadi NSPT untuk sampel yang diplastisasi dalam rentang suhu yang diselidiki. Analisis dielektrik mengungkapkan relasi tipe non-Bayesian dengan konduksi jarak jauh yang tidak terlokalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari jurnal 2, yaitu yang berjudulkan Efek Polyethylene Glycol sebagai Plasticizer pada Sifat Listrik dan Optik dari Film Berbasis Elektrolit Campuran Polimer MCCH-LiBF4 dengan penulis jurnal yang pertama dengan bernama Hauzin T. Ahmeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari abstrak. Di penjelasan ini, film elektrolit campuran polimer plastis berdasarkan metiselulosa atau MC, kitosan atau CH, juga lithium tetrafluoroborat atau LiBF4, dan polyethylene glycol atau PEG sebagai plasticizer disiapkan dan diselidiki. Efek konsentrasi polyethylene glycol yang berbeda dipelajari menggunakan stereoskopi impedansi AC dan stereoskopi UV visible. Hasil dari studi suhu mengungkapkan bahwa semua sampel sesuai dengan rumus Arrhenius dalam rentang suhu yang diselidiki. Sampel dengan 10% berat polyethylene glycol menunjukkan konduktivitas ionik tertinggi dengan 2,12 s per cm dengan energi aktivitas C minimum 0,528 eV pada suhu sekitar. Waktu reklasasi terendah yang untuk sampel konduktif ion tertinggi menunjukkan dinamika ion lebih cepat. Konduktivitas AC ketergantungan sampai frekuensi ditemukan mengikuti hukum kekuatan Jones-Chur pada berbagai suhu, dan mekanisme konduksi untuk sistem ini mengikuti model penerowongan polaran besar atau OLPT yang tumpah tindih. Baik, selanjutnya sini ada introduction, perkenalan dari pencampuran polimer pada alat yang paling penting untuk mengembangkan bahan polimer baru karena kesederhanaan persiapannya, biaya yang relatif rendah, dan kemudahan untuk mengontrol sifat fisik dengan perubahan komposisi. Transport ion dalam elektrolit polimer diyakini dominan terutama melalui fase amorf polimer daripada fase kristal. Jadi untuk meningkatkan konduktivitas ionik SPE, banyak penelitian telah difokuskan pada peningkatan fase amorf dari matriks polimer inang. Pendekatan yang efektif untuk meningkatkan konduktivitas ionik SPE adalah dengan membentuk sistem plastisasi dengan memasukkan bahan kimia tambahan dan konstanta dielektrik tinggi dan viskositas rendah ke dalam polimer inang. Ukuran molekul plasticizer yang relatif rendah memungkinkan mereka untuk menembus ruang antara rantai polimer dan minimalkan gaya tarik sekunder dalam termomolekular antara rantai polimer yang berdekatan, menghasilkan peningkatan volume bebas yang mengarah pada peningkatan mobilitas segmental dan pembawa muatan. Dengan demikian, peningkatan konduktivitas ionik SPE dapat dicapai dengan memasukkan berbagai jenis plasticizer organik seperti etilena karbonat, polipropilen karbonat, dietil karbonat, dimetil karbonat, dan lain-lain. Mempertimbangkan bahwa tingkat plastisasi polimer sangat tergantung pada struktur kimia dari plasticizer, kompatibilitas dan miscibilitasnya dengan polimer inang.
berat molekul, dan konsentrasi plasticizer. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan dari metode eksperimen dari bahan dan persiapan sampelnya. Yaitu ada 5 bahan, yaitu yang pertama ada bubuk ketosan atau CH, yang kedua metil selulosa atau MC, dan yang ketiga ada lithium tetrafluoroborat atau LiBF4, dan yang keempat ada polyethylene glycol atau PEG dengan berat molekul rata-rata 8000, dan yang terakhir ada air suling ganda digunakan sebagai pelarut. Metode eksperimen pertama, elektrolit campuran polimer berbasis MC-CH LiBF4 tanpa plasticizer dibuat dengan teknik pengecoran larutan konvensional. Konsentrasi yang dioptimalkan 25% MC dan 75% CH dilarutkan dalam air suling ganda secara terpisah dan dicampur bersama. Larutan ini digunakan sebagai matriks inang untuk menyiapkan elektrolit polimer. Lalu, memasukkan 40% berat LiBF4 menunjukkan konduktivitas ionik suhu kamar maksimum bila dibandingkan dengan konsentrasi garam lainnya. Lalu, untuk meningkatkan konduktivitas ionik dari elektrolit campuran polimer MC-CH LiBF4, jumlah PEG yang berbeda sebagai plasticizer ditambahkan ke komposisi ini. Untuk menyiapkan komposisi yang berbeda dari elektrolit polimer plastis, rasio berat PEG yang diinginkan yaitu 2, 4, 6, 8, 10% berat dilarutkan dalam 5 ml air suling ganda secara terpisah. Lalu, jumlah MC-CH dan LiBF4 yang tetap digunakan di seluruh sampel. Larutan PEG ditambahkan ke dalam larutan MC-CH LiBF4 dan campuran tersebut diaduk terus-menerus tanpa pemanasan selama 2 jam untuk memastikan elektrolit benar-benar homogen. Selanjutnya, gel kental homogen diplastisasi elektrolit polimer dituangkan ke dalam cawan Petri plastik bersih dan dibiarkan larutan menguap selama 2 minggu pada suhu kamar sampai membran terbentuk. Sampel elektrolit campuran polimer plastis diberi kode sebagai PPE2, PPE4, PPE6, PPE8, dan PPE10 untuk MC-CH LiBF4 digabungkan dengan 2, 4, 6, 8, dan 10% berat PEG dan masing-masing. Sebelum dilakukan karakterisasi, membran disimpan dalam desikator vakum yang berisi silika gel untuk selanjutnya dikeringkan. Karakterisasi, konduktivitas ionik dan sifat dielektik dari sampel elektrolit campuran polimer plastik yang disiapkan diselidiki menggunakan Agilent Precision LCR meter yaitu E4980A pada frekuensi mulai dari 100 Hz hingga 2 MHz dan dalam rentang suhu antara 303 dan 373 Kelvin pada sekitar 10K interval. Sampel diapi di antara 2 elektroda pemblokiran aluminium dengan diameter 2 cm di bawah tekanan pegas. Pengukuran impedansi elektrokimia dilakukan di ruang. Sampel dibiarkan stabil selama 25 menit untuk setiap suhu sebelum pengukuran dilakukan. Data impedansi disajikan dalam bidang kompleks atau diagram argon untuk memperoleh informasi tentang sifat kelistrikan sistem yang dikontrol suhu buatan sendiri. Sifat optik dari sampel ini diselidiki menggunakan perangkat spektrofotometer UV visibly sinar ganda atau Perkin-Elmer Lambda 25 dalam rentang panjang gelombang lebar dari 190 nanometer hingga 1100 nanometer. Ketebalan sampel film tebal diamati pada kisaran 86 sampai 107 mikrometer. Plot impedansi nyukis suhu kamar untuk semua membran MC-CH LiBF4 plastis ditunjukkan pada gambar 1. Di gambar 1, migrasi kation dalam membran elektrolit polimer dapat mewakili oleh elemen rangkaian ekivalen yang terdiri dari kapasitor dan resistor yang terhubung secara paralel. Bidang kompleks menunjukkan 2 wilayah yang terdefinisi dengan baik, setengah lingkaran lebar pada frekuensi tinggi yang diikuti oleh garis lurus pada daerah frekuensi rendah. Kehadiran setengah lingkaran dan bagian linear dalam plot nyukis
masing-masing dikaitkan dengan konduksi ion dalam elektrolit polimer curah dan efek pemblokiran antarmuka elektroda atau trolit listrik karena akumulasi muatan bebas pada antarmuka antara elektroda. Konvergensi plot Newquist ke asal dengan pengurangan ukuran setengah lingkaran setelah peningkatan konsentrasi PEG di dalam gambar 1 merupakan indikasi bahwa konduktivitas dalam sistem terutama bersifat ionik dan bukan elektrolit. Pada gambar 2, puncak relaksasi tipe dBY diperlihatkan dalam spektra tangen rugi dari film elektrolit campuran polimer plastis yang diselidiki. Sifat luas puncak yang diamati dalam spektra tangen rugi dapat ditafsirkan sebagai konsekuensinya distribusi waktu relaksasi dan asimetri yang diamati pada puncak relaksasi menunjukkan jenis relaksasi non-BY. Konsentrasi PEG yang bervariasi mempengaruhi besar puncak relaksasi tani sebagaimana dibuktikan dengan jelas pada gambar. Ditemukan bahwa besarnya puncak relaksasi terus menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi PEG dalam sampel elektrolit campuran polimer NCCH-LiBF4. Selain itu, diamati bahwa puncak relaksasi secara bertahap bergeser ke sisi frekuensi yang lebih tinggi dengan peningkatan kandungan plasticizer PEG yang mungkin berhubungan dengan peningkatan domain amorf di SPE. Lalu pada gambar ketiga itu yaitu variasi logaritma versus maksimum 1000 per T untuk semua membran MCCH-LiBF4 yang terplastisasi. Nilai EA untuk semua membran MCCH-LiBF4 terplastisasi dihitung dari kemiringan pemasangan linear ILVP versus 1000 per T. Nilai EA menurun dari 0,785 eV untuk PPE2 menjadi 0,528 eV dan PPE 10 karena viskositas elektrolit yang lebih rendah pada konsentrasi plasticizer atau PEG yang lebih tinggi. Berdasarkan studi yang dilaporkan, EA yang lebih rendah memberikan pergerakan segmental yang lebih cepat dari tulang punggung polimer sehingga menghasilkan lebih banyak volume bebas yang pada gilirannya mendorong pergerakan ionik melalui inang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memasukkan PEG ke dalam elektrolit campuran polimer MCCH-LiBF4 membantu pasangan ion untuk berdisosiasi menjadi ion bebas serta menyebabkan peningkatan fleksibilitas mobilitas segmental rantai polimer yang mengarah pada memfasilitasi pergerakan rantai polimer ion dalam matris inang. Oleh karena itu, konduktivitas ionik untuk polimer komposit plastis selalu lebih tinggi daripada yang tidak plastis. Nilai EA dan YDC yang diperoleh untuk sampel plastis yang berbeda dirangkum dalam gambar 4. Dalam gambar ini diamati bahwa nilai EA berbanding terbalik dengan konduktivitas ionik. YDC yang lebih tinggi hanya memiliki EA yang lebih rendah dan sebaliknya. Untuk memahami dinamika litium dan mekanisme pengangkutan dalam membran MCCH-LiBF4 plastis saat ini, ketergantungan frekuensi konduktivitas listrik pada berbagai konsentrasi dan suhu PGE telah dianalisis. Konduktivitas listrik AC untuk berbagai sampel pada suhu yang berbeda diperoleh dan dirangkum pada gambar 5. Dispersi konduktivitas AC pada frekuensi menengah sampel dapat dipahami dengan model mekanisme penghalang acak di mana ion melompat di antara koordinasi ion yang berbeda situs rantai polimer. Hasil menunjukkan bahwa konduktivitas AC dari membran elektrolit polimer padat plastis saat ini meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Peningkatan konduktivitas ionis sistem ini dengan suhu dapat dikaitkan dengan peningkatan fleksibilitas rantai polimer inang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pergerakan segmental rantai polimer meningkat dengan meningkatnya suhu. Model dinamika polimer volume bebas yang mengasumsikan bahwa laju gerakan molekul diatur oleh situs kosong yang tersedia. Selain itu, peningkatan suhu juga membantu peningkatan konduktivitas ionik dengan menurunkan energi aktivitasi dan meningkatkan densitas ion bebas bergerak. Data konduktivitas pada daerah dispersi disesuaikan dengan persamaan untuk mencari nilai eksponen Johnser atau S.
Ketergantungan suhu dari eksponen Johnson dan berbagai konsentrasi PEG diberikan pada gambar 6. Nilai E semuanya berada dalam kisaran antara 0,1 dan 0,6 selama rentang suhu yang dipelajari, yang menunjukkan bahwa ion litium diangkut oleh lompatan mekanisme dalam film elektrolit polimer plastisasi ini. Dalam jenis mekanisme transport ion ini, transport ion diharapkan digabungkan dengan gerakan segmental rantai polimer. Ketergantungan suhu es memainkan peran penting dalam penentuan mekanisme konduksi pada bahan yang tidak teratur. Spektra serapan ultraviolet terlihat UV vis dari semua membran MCCH LiBF4 terplastisasi diberikan pada gambar 7. Semua sampel bersifat sangat transparan karena spektrumnya tidak menampilkan puncak apapun di seluruh wilayah tampak, tetapi menampilkan puncak di wilayah UV. Puncak serapan dasar muncul pada sekitar 205 nanometer dan puncak yang diamati sekitar 270 nanometer untuk elektrolit campuran polimer MCCH LiBF4. Pada gambar 7 juga ditunjukkan bahwa posisi tepi serapan untuk semua komposit diperoleh dari plot koefisien serapan versus energi foton. Nilai tepi serapan EE diukur dengan mengekstrapolasi bagian serapan tiba-tiba linear dari grafik ke sumbu energi plot. Jelas bahwa nilai EE bergeser ke nilai yang lebih rendah dengan meningkatnya beban PEG, menunjukkan penurunan celah pita optik untuk membran komposit. Nilai EDG dievaluasi dari mengekstrapolasi bagian Nilai EU untuk semua sampel dihitung dengan mengambil kebalikan dari kemiringan garis lurus yang diberikan pada bagian grafik antara logaritma natural koefisien serapan terhadap nilai foton seperti yang terlihat pada gambar 9. Jelas bahwa meningkatkan pemuatan PEG ke dalam matriks elektrolit polimer inang EU meningkat. Kecenderungan peningkatan nilai EU dengan konsentrasi PEG plasticizer menunjukkan pembentukan lebih banyak cacat pada matriks inang yang membentuk lebih banyak ion bebas pada pita konduksi sehingga terjadi peningkatan konduktivitas. Hal ini sesuai dengan studi konduktivitas ionik yang ditunjukkan pada gambar 4 sebelumnya. Lalu pada gambar 10 menunjukkan variasi sisi absorpsi, energi celah pita langsung, dan energi U-burst dengan pembebanan PEG yang berbeda. Perubahan yang diamati pada EE, EDG, EU menunjukkan perubahan keadaan energi valensi dan pita konduksi, yaitu struktur elektrolit dari matriks inang sebenarnya berubah. Baik, sini saya akan menjelaskan dari bagian terakhir dari jurnal 2 itu kesimpulan. Di sini untuk studi impedansi menunjukkan bahwa konduktivitas memban terutama disebabkan oleh migrasi kation yang dikonfirmasi oleh plot Lindquist. Konduktivitas ambien maksimum dicapai dengan masukkan 10% berat polyethylene glycol ke 2,12 kali 10 mg/s/m dalam elektrod polimer MCCH LiBF4 ini. Plasticizer polyethylene glycol cenderung memisahkan pasangan ion menjadi ion bebas yang menyebabkan peningkatan konduktivitas ionik film elektrolit campuran polimer MCCH LiBF4. Setelah penambahan plasticizer polyethylene glycol juga berkolerasi dengan peningkatan gerakan segmental rantai polimer. Eksponen Johnson ditemukan bergantung pada suhu
dan mekanisme konduksi paling baik diwakili oleh model OLPT. Celah pita serapan optik menunjukkan kecenderungan menurun dengan meningkatnya konsentrasi polyethylene glycol plasticizer. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, serta dosen-dosen seluruh kampus, juga dengan publik yang sudah menonton penjelasan video dari kami ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. Bye.